Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya membicarakan tentang kehidupan. Topik kita kali ini adalah tentang bahagia. Bahagia itu tergantung bagaimana kita berkomentar dari setiap masalah. Masalah itu juga tergantung masalah apakah itu masalah kita sendiri atau masalah orang lain yang kita lihat. Itu bahagia atau tidaknya orang itu bisa kita lihat dari komentar dia. Di sini sering saya katakan dalam kehidupan ini bagaimana kita menyikapinya. Jadi sikap ini muncul diawali dengan rasa, diawali dengan pikiran, kemudian baru ada sikap dan perilaku. Dan setiap sikap dan perilaku akan muncul dalam bentuk komentar. Nah, jadi kalau melihat orang bahagia atau tidaknya, lihat saja komentar dia. Di mana saja, baik secara langsung, lisan, ataupun di media sosial itu nampak itu. Bagaimana dia menyikapi kehidupan, akan terlihat apakah dia bahagia atau tidak. Komentar itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang saya katakan tadi, bagaimana berkomentar, ya tentunya orang yang bahagia, orang yang selalu berkomentar positif, selalu berpikiran baik. Karena kata-katanya adalah ketika kita selalu memikirkan suatu kebaikan, maka kebaikan akan mengikuti kita. Sebaliknya apabila kita selalu berpikiran negatif, berpikiran buruk, maka kehidupan akan mengalih pada kita pada keburukan dan sulit bahagia. Menarik saya contohkan ini, kebetulan contohnya saya dapat di TikTok ini. Ada seorang ibu, topiknya adalah mencuci baju. Nah, jadi ketika mencuci baju, dia ngomong di TikTok kan banyak bahasa mulut, artinya bahasa lisan. Nah, katanya waktu pacaran kemarin dijanjikan aku dijadikan datu. Ternyata sesudah menikah dijadikan babu. Kasihan apanya ya komentar dia. Jadi dari situ kita lihat ya. Topiknya adalah dia mencuci baju, mungkin memasak atau kegiatan-kegiatan rumah tangga lainnya, menyapu. Kemudian ada dua sikap, ada dua perilaku di sini yang terjadi. Ketika seorang ibu yang seperti tadi, dia berkomentar, aku dijadikan babu di rumah ini, gak adil kehidupan ini, aku juga capek di rumah, tidak ada penghargaan. Hidup ini seperti tidak adil. Aku diperlakukan seperti babu di sini. Lama-lama hidupnya akan menderita. Tidak ada rasa kasih sayang dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kemudian ada lagi sikap yang kedua. Sikap kedua ini, dia mencuci baju juga. Tetapi apa yang dipikirkannya? Terima kasih ya Allah, aku masih diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan, untuk bisa bermanfaat pada keluarga saya. Saya tidak inginkan suami saya, anak-anak saya capek di rumah. Biarlah saya capek, saya abdikan hidup saya untuk keluarga saya. Saya ingin semuanya mereka bahagia di rumah ini, mereka senang di rumah ini. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi pada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu yang terjadi adalah orang-orang yang sakit hati, orang yang marah, merasa diperlakukan tidak adil, selalu merasa dizalimi. Setiap masalah itu bagi dia adalah orang selalu berbuat jahat kepadanya. Dan orang-orang perilaku pertama ini biasanya hidupnya sulit bahagia. Karena apa? Karena hidupnya penuh benci, penuh dendam, dan semuanya dianggap salah. Semua orang lain itu banyak salah bagi dia. Hidup menghitung-hitung kesalahan orang lain dan menghitung kebaikan dia. Pada orang-orang seperti ini, kita lakukan kebaikan pun tidak akan ada nilai bagi dia. Karena kebaikan pun bisa menjadi nilai negatif bagi dia, bisa bernilai buruk pada dia. Orang ini sulit bahagia. Hidup penuh dengan kebencian, hidup penuh dengan penderitaan. Bagaimana yang kedua? Yang kedua, orang adalah yang bersikap orang yang bersyukur. Terima kasih ya Allah, ini cerminan bahwa dia bersyukur. Terima kasih masih diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak.
Itulah yang terjadi dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Hidup adalah membahagiakan orang lain. Hidup adalah bagaimana bermanfaat pada orang lain. Ini pada rumah tangga saja ada rasa ketidakpuasan, rasa dizalimi dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di luarnya, di kantor atau di mana dan mana, pasti perilakunya lebih buruk lagi kalau orang yang selalu merasa dizalimi, selalu merasa sakit hati perlakuan-perlakuan di rumah tangganya sendiri. Apa saja dikerjakan itu merasa dicurangi, merasa dia hidupnya selalu diberikan penderitaan oleh orang-orang di kelilingnya. Di kantor, dimanapun orang itu akan seperti itu. Tetapi ketika selalu orang yang bersyukur, dia akan selalu dikelilingi orang-orang yang sama dengan dia, orang-orang yang baik, kebaikan selalu mengikutinya. Dan orang-orang yang bertemu dengan dia juga orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu bersyukur. Jadi sekarang hidup itu pilihan. Pilihan itu ada dua, yes atau no, baik atau buruk. Apakah kita selalu terlena dengan hal-hal, selalu berpikiran baik, berpikiran buruk, berpikiran negatif, berkomentar negatif? Apakah kita merubah diri kita, merubah semuanya kita buat menjadi baik? Berkomentarlah yang baik, selalu berpikiran baik, maka kebaikan selalu mengikuti kita. Orang-orang di sekeliling kita juga adalah orang-orang yang membahagiakan kita, yang selalu memberikan kebaikan. Disitulah kunci bahagia. Orang yang selalu berpikiran baik akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang membawa pada kebaikan, dan itu membawakan hidup lebih berkah dan banyak rahmat dari Allah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Abri Joni, Guru Kehidupan.